That's it, Brian? Halo gengs, balik lagi ke konten paling gak jelas, paling gak menginspirasi, dan paling gak mengedukasi sama sekali. Kali ini gue akan membahas tips dan trik menjaga agar ikan hias yang baru aja kita beli di toko akuarium kesayangan kita agar gak gampang mati alias modar ngambang tak berdaya di permukaan akuarium. Sebagai pemula, ini menjadi kendala gue ketika baru membeli ikan, dan gue pun terheran-heran melihat ikan yang baru aja gue beli mati bin modar ngambang cantik di atas akuarium yang baru aja gue dekor indah ala ranjang pengantin. Baik, pertama-tama gue akan membahas beberapa jenis ikan hias air tawar yang gak gampang mati atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama, ikan cupang. Ikan hias yang satu ini memang lagi naik daun ya belakangan ini. Dengan corak yang warna-warni kayak rainbow cake, ikan hias ini cukup jadi primadona di antara para pecinta ikan hias. Yang kedua, ikan koi. Ikan yang satu ini biasanya ditempatkan di kolam karena ukurannya emang cukup besar. Yang ketiga, ikan black ghost. Ikan yang berasal dari Amazon ini memiliki bentuk memanjang pipi dan warna hitam pekat. 4. Loguehan atau lohan. Oke, 5. Ikan pri atau manfish. Ya, di rumah gue ada banyak nih yang emang gak gampang mati sih. Tapi ikan ini jenis ikan yang teritorial loh. Kalau bisa jangan dicampur dengan ikan yang lainnya ya, gampang baper dia. 6. Ikan gapi. Tapi gak juga sih. Gue pernah rilis gapi dari peternak ratusan ekor, mati. Padahal niatnya mau gue jual, tapi dari kasus ini gue belajar soal apa yang membuat ikan hias yang baru kita beli ini gak gampang mati. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah akuarium. Kalau nggak ada akuarium bisa pakai ember atau styrofoam atau wadah apa aja yang bisa nampung air. Pakai cetakan agar-agar juga bisa sih, tapi karena terlalu kecil makanya gue pilih akuarium. Kedua, filter. Biar menjaga kualitas air di dalam akuarium, filter dan aerator sangat dibutuhin loh. Ketiga, hiasan akuarium. Udah gitu doang sih. Nah, langsung aja deh bahas beberapa alasan mengapa ikan hias sering mati saat pertama kali beli dari toko ikan. Sebagai pemula gue menerapkan beberapa hal yang mungkin bisa dicontoh. Setelah membeli ikan dari toko ikan, usahakan resting dulu atau relaksasikan ikan bersama dengan bungkus-bungkusnya di akuarium, tujuannya agar si ikan bisa beradaptasi dengan suhu air di dalam akuarium milik kita. Nah, gimana kalau ikan yang kita beli langsung dari petani ikan? Coba deh tanya dulu ke bapak petaninya. Biasanya suhu yang dipakai itu berapa derajat, menggunakan air apa, dan treatmentnya seperti apa. Agar ikan pun merasa, oh ini seperti rumah saya. Semoga saya akan betah di rumah baru ini. Bayangin kan, analoginya kayak gini. Kita lahir, main, dan hidup di rumah lama. Tiba-tiba kita pindah di rumah yang kultur suasana yang berbeda. Pasti kaget, gundah gulana, bengong, stres, kurang darah, banyak pikiran, banyak beban pikiran, butuh dana cepat, anggunkan BPKB saja. Ya intinya pokoknya relaksasi lah kan. Oke, next. Tapi Gan, saya udah relaksasi dan sesuaikan suhunya, tapi kok tetap mati ya? Oke, udah dicek kualitas airnya, sesuai pengalaman gue juga sih. Begonya gue menggunakan air PDAM atau PAM sebagai sarana air akuarium, padahal menurut informasi air tersebut mengandung klorin sebagai penjernih air dan menghancurkan bakteri dan virus dalam air. Bahaya nggak sih buat ikan? Ya menurut Kanai gimana? Gue bisa menggunakan treatment ini sebelum menuangkan air ke akuarium. Oke, dengerin baik-baik ya Pak, Bu. Gue menggunakan air PAM tapi nggak serta-merta langsung dibanjur gitu aja ke akuarium. Awalnya gue endepin air PAM-nya dulu di dalam bak atau wadah besar selama beberapa hari. Kemudian gue ambil air perlahan-lahan sesuai takaran isi akuarium. Kemudian gue mencampur ini. Tong-teng anti klorin. Oke, sekitar 2/3 sendok untuk ukuran 1 galon air. Tapi ini gue pakai feeling aja sih, biar lebih jelasnya lihat takaran pada botolnya aja. Setelah itu gue diamkan sekitar 1 malam dan tada, gue masukin ke dalam akuarium. Oh ya, gue juga menambahkan sedikit garam laut ke dalam akuarium. Tapi ingat ya, dikit aja, jangan banyak-banyak. Ntar malah jadi ini lagi bening bayam ikan hias. Tapi kan ikan masih mati, ikan saya malah ke permukaan gitu loh kan. Nah, biasanya kondisi ikan seperti ini tuh memerlukan oksigen atau kandungan oksigen di dalam akuarium itu sangat kurang. Dan membuat ikan mencari oksigen tuh ke permukaan. Dulu gue juga ngira ikan ke permukaan itu karena doi lapar. Pas gue kasih makan, malah makanannya gak dimakan. Gue kira makanannya yang gak cocok. Oh iya, terlalu banyak memberi makan ke ikan juga gak bagus loh ya. Ini bikin sisa makanan jadi kotoran dan berbahaya untuk kondisi air. Nah, balik lagi, gimana sih cara mengisi oksigen di akuarium? Pertama, sebelum oksigen, gue menuangkan ini nih. Ini namanya bakteri starter, fungsinya untuk menumbuhkan bakteri baik dalam akuarium. Tapi ingat, bakteri jahat terlahir dari bakteri baik yang tersakiti. Alah, apa sih? Setelah bakteri starter dituang dalam akuarium dan didiamkan dalam 1 malam, kemudian dituang lagi air yang saya sebutkan tadi. Lalu isi air dengan oksigen, caranya dengan menggunakan aerator atau air mancur yang dibuat oleh pompa air. Ada satu kawan saya memberitahu bahwa aerator hanya berisi gelembung, bukan oksigen. Oksigen dalam air terbentuk akibat gelombang-gelombang. Di sini saya menggunakan keduanya, aerator dan pompa filter.
Pancuran air ada pompa akan menciptakan oksigen alami yang dibutuhkan ikan dan tanaman air. Nah, ketika dirasa cukup kandungan oksigennya, ikan siap untuk dirilis. Selanjutnya hanya kita menjaga kualitas air agar nggak gampang kotor. Di sini saya menggunakan mini undergravel, kurang lebih penampakannya kayak gini nih ya. Ada pipa yang menggunakan cocor angsa, bagian bawahnya gue beri lubang untuk menghisap air melalui udara. Ini kalau gue pakai aerator ya, tapi kalau pakai pompa juga bisa sih. Lebih bagus kalau pembuangannya masih dikasih filter kapas lagi, bakal jarang kuras akuarium loh kan. Gue aja lupa kapan. Nah, bebatan filternya gue tambahin batu zeolit di bagian bawah. Nah, di tengahnya ini pakai karang jahe, sama di atas itu pakai pasir malang. Kalau ikannya masih mati ya berarti itu emang udah ditakdirkan seperti itu adanya. Tugas kita hanyalah mengikhlaskan dan mendoakan agar ikan tersebut bahagia di alam sana. Itulah tips dan trik agar ikan yang agan beli di toko akuarium kesayangan tidak mudah mati saat tiba di rumah. Mungkin ada master-master yang mau menambahkan tipsnya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali. That's it, Brian.